nggak terasa ternyata kita sudah di penghujung tahun 2022. 2022 ya? Iya 2022. Waktu terlalu singkat mas. 12 bulan ternyata sangat cepat sekali ya, Bung Aceng ya. Ya dan kita masih gini-gini aja. Masa depan suram. Banyak kerjaan ya masih gini-gini aja, masih cari lawan kerjaan. Masih ini ya kita Survive lah. Jadi belum ada kepikiran nabung buat umroh apalagi aja. Maksudnya kita masih mikir besok makan di rumah siapa maksudnya. makan di rumah siapa. Terus besoknya lagi ngopi tinggal di mana. ngopi di mana, terus tinggal di bude yang mana, bude bapak apa bude ibu. Atau enggak kita masih mikir utang siapa lagi ini. Iya, semakin dewasa itu bukan semakin menambah teman atau keluarga, tapi semakin menambah musuh. Pokoknya Tapi banyak mas, apa ya? banyak di sosmed juga banyak yang terlewat juga bagi kita yang sok empati, sok ikut-ikut viral. Iya, tapi yang viral itu kan malah yang mengangkat ekonomi mereka. Itu ya perlu kita cari maksudnya. Maksudnya tanpa sadar kita memviralkan malah dia boom ya. Iya, padahal aslinya kita itu menertawakan beberapa orang-orang ini di tahun 2022. Tapi malah mereka viral dan boom. Jadi jalan rezekinya. Iya, jalan rezekinya walaupun 1 bulan. Itu artis apa outsourcing ya? Lebih cepat itu daripada outsourcing. Kita mas nggak cepat-cepat juga. Ini juga gabung. Dulu di awal tahun 2022 itu ada yang viral, yaitu tentang apa namanya, gambar digital ya, yang dijual di NFT. Mana tuh? Ya tahu. Gambar digital ini loh yang di NFT, apa namanya, Bung Aceng? Apa? Aku lupa namanya itu. Cuma tahu nih pernah. Karena aku scroll Facebook kan. Ya itu viral itu. Apa itu Namanya siapa? Namanya adalah Gojali. Oh iya. Fotonya itu Gojali. foto. Oh anaknya Ahmad Dhani. Bukan, itu Al Gojali. Gojali Oh, iya. itu apa? Gojali nih. Oh jadi Iya. turun mana? Maksudnya kan Godzilla. Godzilla. Oh iya. Kuliahnya di Semarang, tapi viral berkat dia rutin secara apa nama, istiqomah, konsisten foto selfie Oh terus dijual. Iya. Mungkin itu foto selfie itu ya lamaran pekerjaan mungkin kan. Oh, kan banyak. Iya kirim tahu. online. Ingat. Berarti dia cuman continue jual foto selfie-nya ya. Mungkin kan itu udah lumayan itu yang beli. dapat berapa miliar gitu. Tapi mas kabarnya NFT itu mengalami kebangkrutan orang-orang yang beli NFT mulai bulan Oktober karena termasuk baru karena saham NFT semuanya menurun karena orang banyak nyampah di sana. Kayak konten kita lah nyampah. Enggak, maksudnya Bung, ini namanya Bung Misbah ya. Halo, saya peserta baru. Tim Maksudnya pengganti. Bung Misbah secara tidak langsung mengatakan bahwa wajah selfie itu sampah. Enggak juga. Maksudnya metode NFT dulu kan boomingnya kan gara-gara Al Ghazali itu tuh. Iya. Ada halnya nggak sih? Enggak. Ada ya. Kalau ada halnya enggak NFT nih. Apa? Ahmad Dhani. Anak band. Anak band. Yang nyanyi gini ya, lempeng ya? Superman, aku juga bisa naik. Ah, itu maksudnya kan apa? Untuk model digital zaman sekarang itu kompetitornya Banyak. Jadi kalau wajah, setiap orang itu punya wajah. Maksudnya nggak hanya kamu nggak bisa selfie gitu loh. Kita bisa ya? Kita juga bisa selfie. Yang kalah kita dia apa berarti? Kita terlalu gampang ya. Nggak mungkin. Apa? Aku melihat dari Bung Ghazali itu dia sangat tekun ya. Oh berarti kita kalah di Kita tekun dan konsisten. Mungkin bisa saja kita awal-awal sebelum Ghazali naik kita udah mulai, cuma kan kita kalah start. Kamu sering nongkrong. Saya betul. Nongkrong sibuk.
besok makan apa, Iya. mutasi apa, surat itu. Nah, selanjutnya itu ada seorang pawang hujan yang mengendalikan hujan. Oh yang di Mandalika itu? Iya, sirkuit pertama kelas internasional terbaik di Indonesia. Oh Sirkuit yang Mandalika. Mandalika itu ikutnya mana sih? Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara. Aku tahu dia itu. Itu sepupunya Zeus kan. Dia tahu cara berkomunikasi dengan Zeus. Iya. Namanya itu Rara. Kalau mengendalikan hujan Rara. Barara. Mbak Rara. Rara. Cuma di mata pembalap-pembalap itu Barara keren. Tapi kenapa netizen Indonesia banyak yang bully? Mungkin gara-gara namanya Rara. Harusnya Roro atau Riri. Iya. Kalau Roro ini bahaya, maksudnya kalau ada arah matanya bahaya. Oh iso. Roro Kidul maksudnya. Takutkan maksudnya. Bahaya maksudnya. Enggak ada hubungannya Roro gitu. Iya, maksudnya kan. Tapi aku sempat baca itu di media sosial. Ketika Mbak Rara sedang melakukan ritual pawang hujan, ternyata hujannya udah berhenti, Nggak berhenti. masih tetap hujan. Wah. Maksudnya enggak ampuh. Iya, enggak. Kata ada yang bilang sih, ada yang bilang ya. Remote penangkal hujan itu baterainya habis. Kan ada remote. Komenan ya? Iya. Netizen jalan. Iya, netizen Indonesia tuh. Hei, kamu netizen. Bukan baterainya habis. Remote hilang. Salah remote. Dia pakai remote STB. Itu komenannya ngeri-ngeri. Katanya remote-nya itu habis baterainya. Mungkin Iya. gara-gara itu. Enggak, tapi aku lihat ininya kok. Apa namanya? Cawang. Namanya apa? Cawang. Mangkok Asbak. dari Asia. Enggak kan bilangnya apa? Cawang. Cawang. Iya, cawang kok. Cawangnya dari logam kuningan. Ada suaranya. Ada suaranya. Ada tongkat kecil juga kayaknya itu. Itu Enggak, itu Apa itu? pengadu bubur. enggak, maksudnya bunyinya kan unik, khas, Sering ting ting bunyian kayak penyanyi. apa? Ayo ting ting. Ayo ting ting. Iya. Maksudnya kayaknya kok ada yang tidak Biasa biasa. dari cara ini. Kalau di luar kan pakainya kan helikopter, dia Buat apa? untuk menangkal hujan itu hujan diturin dulu. Dia di apa rekayasa. Direkayasa secara ilmiah. Tapi kalau di Indonesia kok bisa apa visioner gitu loh. Cukup pakai cawang yang bunyinya ting, nggak ada unsur ilmiah. Mungkin ya secara nalar kita belum nyampe, tapi Mbak Rara sudah nyampe secara visioner. Mungkin itu di apa namanya? Di sekelilingnya itu ada antena, Mas. Antena buat ke awan, Mas. Oh itu rekayasa juga ya, tingnya ya, antenanya. Ting suara itu kan masih menggelegar sampai ke awan ya, Mas. Ting di sini nggak sampai bergerak. Enggak. Bedanya apa? Tapi aku jujur sebagai warga Indonesia, aku bangga, Mas. Bangga ya. Bangga punya memiliki apa? Mbak Rara itu. Oh iya, budaya bisnis kita. Itu ciri khas Indonesia banget. Apapun tentang bisnis. Keren Mbak Rara itu. Tapi katanya itu harganya itu senilai 3 biji. Sekali. Transferannya 3 biji. Oh untuk jasa Mbak. Jasanya. Mandalika itu loh. Oh, Mandalika. 3 biji. Apanya? 3 digit. Transferan jasanya itu. Iya. Jasanya Bayarannya itu 3 digit. Berarti 3 digit kan minimal 100 juta. kok bisa? 3 digit di depan maksudnya. Oh 3 digit di depan kan bisa aja. Oh udah ada nolnya di belakang ya. 3 digit di depan. Berarti kan minimal 100 juta. Hanya untuk Manggil Mbak Rara. Mungkin nggak pernikahannya Mas Kaisang kemarin cerah gemilang ada Mbak Rara. Mungkin ada campur tangannya juga ya. Mungkin ya. Cuma Mbak Rara nggak disorot. Dia nggak kayak Nggak di-expose ya. Mungkin ya. Mungkin Mbak Rara itu pura-pura jadi itu apa? Tim dapur. Masak. Nyamar. Nyamar. Kan alatnya juga alat dapur ya. Asik kan ya. Itu sebenarnya alatnya bisa numpuk buat bumbu loh. Oh, multi ya. Multi guna ya. Multi guna ya. Oke lanjut. Ada apa lagi nih selain Ada yang sangat apa namanya bikin kaget, pertarungan antara warna merah melawan warna hitam. Oh. Dia adalah pesulap merah dengan Samsudin Jadab.
Tapi aku sebelumnya aku turut berduka cita buat, ya bukan berduka cita ya apa ya. Kemarin aku lihat postingan Gus Samsudin ini sedang mengalami kayak gangguan jiwa gitu. Tapi kamu tahu ya? Apa? Baru hari ini, Iya. Gus Samsudin itu adu ilmu sama Limbat. Oh iya, iya saya tahu itu. Oh berarti itu ini ya, maaf ya mungkin Iya. berarti trik marketingnya Gus Samsudin. Bukan maksudnya, bukan gila sih, maksudnya bukan eder juga. Apa? Tapi lagi karena Ngeden. enggak mental illness, maksudnya kesehatan mentalnya terganggu. Maksudnya mungkin insecure melihat pesulap merah yang masih eksis, terus penyakit hati lah, iri, dengki, ria. Masih ini ya. Yang sakit itu bukan pikiran tapi hatinya yang kotor. Mungkin Maksudnya insecure, iri, dengki. mungkin menurutku Gus Samsudin gak insecure deh. Soalnya dia udah biasa loh. Dalam artian apa ya? Oh maksudnya kalau di muka Depan kamera iya. nggak sekaku kita lah ya. Terus aku Kamu jangan gitu. Semua cowok humoris ketika di kamar di rumah itu menangis. Fajar sad boy. Itu juga viral ya. Iya. Ya kan kita nggak tahu di depannya Gus Samsudin kan sok kuat. Iya. Terus apa namanya pura-pura bahagia mungkin. Tapi di Belakang. belakang kan hutangnya Iya. banyak mungkin. Wow. Tapi Tiap orang kan punya hutang. selama ini padepokannya masih jalan. Ya. Kemarin kan sempat ditutup kayaknya sama warga tuh. Loh, bukannya warga mendukung kayaknya waktu di expose secara Enggak, itu ada berita tuh ditutup kok mas. Apa namanya? Ini padepokan itu lah apa namanya? berarti kamu juga belum jelas itu kan berita. Iya beritanya. Mungkin ditutup itu karena itu jamnya udah kelewat lah. Lewat. Mungkin jam apa? Jam malam padepokannya udah habis. Jam malam udah habis. Hmm. Ya untuk Gus Samsudin itu lah, jangan pura-pura gila. Kita udah tahu triknya lah. Ada yang lain. Tapi yang lebih Iya. lebih fenomenal lah. Pura-pura itu aja. Kita juga ada loh Coba. yang kopi gebar. Ini cari di beranda ada. Itu tradisional Aku dari tahu ada perannya gitu. Iya kalau Gus Samsudin kamu cuma gini-gini aja, kamu bakal kalah dengan pesulap merah. Karena pesulap merah itu entertain banget, maksudnya pakai jas. Bisa aja kalah sama yang merayain kamu loh. Hati-hati kamu ya, Samsudin jadap. Selanjutnya ada itu apa namanya? Citaim. Oh, Fashion Week. Fashion Week, Wah, itu Selebar. sampai di daerah-daerah di luar Jakarta itu pada mengikuti loh. Jadi apa? Ke-trigger. Iya. Iya, ketrigger kepancing untuk membuat Motivasi ya. Jadi setiap lampu merah itu ada orang lewat. Termasuk di kota kita sendiri di alun-alun udah pernah. Iya, di lampu merah orang lewat bawa koran, terus ada yang bawa gitar, Dengan baju yang rombe-rombe. terus meriah. pakai busana bagus. Ini membuktikan mas, Apa itu? kita belum ketat di lampu-lampu trafik mas. Harusnya diperketat mas. Kan bahaya mas. Bahaya kalau kan pengguna jalan kita kan kadang-kadang Sembarangan. sembarangan wabrol loh, sembarangan atau angger hajar. Tapi kan lampu merah, jadi aman. Loh, Indonesia men. Terus kenapa men? Pengemudinya unik-unik men. Apalagi lampu merahnya nggak ada timernya. Kalau ada timernya mending. Loh, nggak ada timernya yang nggak mending. Nggak maksudnya pengguna jalan kita kan terlalu random. Kalau ada yang nggak sabaran, pas dia lagi jalan asik body language, set, ada yang buru-buru, yang anak-anak yang biasa SMP-an tuh kalau lagi seneng-senengnya naik motor, knalpot chrome, speed gigi langsung gigi 4. Kalau menurutku itu sih masih aman karena motor. Yang paling bahaya itu kalau udah lampu merah, terus apa fashion show di apa di zebra crossnya, terus ada iring-iringan mobil pejabat. Kan nggak bisa menghindar, maksudnya kan mobil ini. Oh iya. Maksudnya kan Tetap fashion week-nya terhenti. Ini maksud kamu gitu. Maksudnya itu mempertegas, maksudnya kurang ketatnya lampu merah. Aturan kalau lampu merah itu
dikasih hal yang mengancam gitu. Jadi kalau belum hijau atau merah itu dikasih Apa ya mas? api, terus dikasih benda-benda tajam yang meluncur dari atas. Tapi kan termasuk pejabat-pejabat juga pada ikut tren itu loh. Termasuk Kang Emil. Oh, Oh, Beliau kan ikut sempat pakai jas ya? mengikuti euforia pas Citayam Fashion Week Tapi di Bandung dia. Di Bandung, tapi salah kan ambil kalau pakai jas ya? Pakai apa harus? Baju partai. Ini kan nggak musim kampanye. Enggak maksudnya kan biar ada identitas beda. Tapi ingat Fashion Week itu banyak ini ya, banyak yang memotivasi, akhirnya termotivasi buat memperbaiki diri ya. Iya. Jadi orang-orang biasa seperti kita yang kantong kosong supaya kelihatan Keren kan? keren tapi jadi norak kan banyak jadinya. Gagal fashion. Iya, tapi itu cuma sebentar ya, karena digeser oleh Wongko ini. Oh, aku tahu. Inisial itu. Iya, ada Farel, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur yang menyanyikan lagu dangdut di upacara kemerdekaan Indonesia. Wah. Menurutku Farel ini termasuk penyanyi yang keren lah, dalam artian ketika orang-orang anak muda terutama itu suka lagunya Korea, pop, lagu yang galau-galau, Dia bisa menggiring. menggiring ke lagu dangdut lah asli Indonesia. Cuma sayang sekali kemarin itu banyak nyinyiran lah Tentang Farel ya? tentang Farel. Farel itu hoax. Itu di mana, Mas? Itu termasuk aku Di sosmed ya? Di sosmed. Banyak ya. Aku baca itu judulnya konser Farel Prayoga sepi. Padahal itu bukan konsernya Farel. Dia itu cuma ikut mengisi salah satu acara. Terus? Bukan konser tunggal. Bukan ya? Iya, tapi di situ kasihan maksudnya. Ada banyak orang-orang yang memanfaatkan momen seperti itu. Iya, untuk trending dan FYP di TikTok ya paling ya. Tapi menurutku kenapa Farel itu bisa viral? Karena lagunya itu dibanding-banding gitu. Terutama anak muda kan suka dibanding-bandingkan. Ah. Terutama kita juga. Aku juga sering Dibandingkan. dibandingkan dengan ponakanku yang sudah sukses Jadi polisi, jadi polisi, jadi tentara. pejabat. Setelah aku masih kayak gini. Iya. Tapi seenggaknya kamu kan enggak suka tembak-menembak sih. Iya. Cuma aku sangat berterima kasih dengan Farel Prayoga. Dia sudah mewakili. Mewakili dia lagu itu di depan Pak Jokowi biar semua orang itu terwakili. Oh, jadi viralnya ya? Viralnya gara-gara ada yang terwakili secara umum ya? Aslinya Farel itu di atasnya DPR lah. Kan mewakili keluh kesah rakyat Indonesia di depan Pak Presiden. Pas 17 Agustus. Bahkan Pak Prabowo itu kan biasanya orang yang serius, tegas. Ikut joget. Bayangin. Itu jogetnya pas lagunya Farel apa memang kadang-kadang kan uniknya netizen kita kan bisa ngedit apa pas Asli. Itu asli ya pas Asli. dia lagi nyanyi ya? Ini live kok, Mas. Live. Berarti jogetnya nggak lagu lain kan? Maksudnya lagu daerah terus dijogetin ya? Enggak. Kan ada lagu daerah juga. Enggak lah. Enggak ya, pas itu Jadi ya? semua menteri itu pada Juga nonton. Tapi untuk aku udah pesan khusus buat Farel. Farel Prayoga. Emang Farel nonton konten kita? Ya mungkin fansnya ada yang nonton lah. Iya. Pokoknya tetap semangat berkarya, jangan peduli apa kata omongan orang. Ya. Farel katanya di sosmed juga udah punya pacar itu yang perang-perang gambar, perang-perang. Jadi kayak bocil-bocil suka, ya agak sedikit resah maksudnya. Sekarang bocil-bocil udah ada cinta-cintaan gitu loh. Umuran mereka itu masih bermain tapi udah ada cinta-cintaan. Sempet belum? Farel itu memang punya pacar. Masa? Namanya kan Rahel. Di sini kau padaku itu Ya, kan Farel namanya. itu acara apa? Oh iya, Itu sinetron mas. Iya mungkin Tapi aku baper dulu waktu kecil nonton itu. apalagi naik perahu. Naik perahu terus lari-lari ke kebun teh. Mungkin orang-orangnya Farel terinspirasi dari film itu. Enggak, maksudnya budaya kita agak meresahkan, maksudnya usia-usia seperti itu yang baru bermain terus sudah berpikir tentang cinta itu berat loh. Tapi gak apa-apa sih. Mas gini, kenapa kita resah? Enggak sih ya? Itu kan urusan pejabat sih kita kan.
Seharusnya bukan kita yang mikir ya, para pejabat yang mikir. Para pejabat tahu, kita yang mikir besok Makan atau tidak? makan di rumah siapa, terus ngumpet di mana, urusan kita banyak. Iya. Lanjut, setelah ada Farel itu ada Mas, kasus fenomenal mas. Oh. Dan yang ada drama-dramanya, cukup lama ya ini. iya kasusnya itu namanya CCTV mati ya. Udah itu aja kawan-kawan. Jadi ada kasus CCTV mati udah. Enggak, itu sisi barat singa. Mungkin matinya itu gara-gara belum dibayar dulu. Ya, lanjut ya. Itu tentang itu ya, sambar itu. Iya. Oh, tarian sambar. Ya saking lihainya menari ya. Mungkin menurutku secara objektif memang cinta itu deritanya tiada akhir. Udah. Itu kalau kita mikirin kasus itu berat ya. Berat ya? jokes kita. Mm-mm. Biar orang-orang yang ahli aja, orang-orang yang kompeten aja mikirin itu ya. Aku sih lebih suka pengadilan di akhirat ya Allah Akbar. Oh iya, itu nggak ada kebohongan. Kebohongan masa ini menyerang kita. Masih main tebak-tebakan kita ya. Aku aja ditipu. Kemenangan Messi settingan kata Ruben Onsu aja aku ketipu. Padahal itu FYP TikTok. Dan Ruben Onsu kan gak suka bola maksudnya. Aku aja udah ketipu gitu loh. Apalagi ngurusin. Iya. Sosmed bahaya. Iya, ngurusin kasus. Lanjut ya. Oke. Ada yang fenomenal, cover lagu fenomenal. Begitu sulit lupakan Rehan. Oh, itu. Apalagi Itu siapa itu ya? Rehan baik. Gak tahu. Tapi cewek. Jadi ada lagu. Itu kan yang cewek. Soalnya ada kumisnya. Emang seksi sih orangnya. Itu kategori seksi ya. Seksi bener. Oh, fetish kamu gitu ya. Jadi ada cewek yang cover lagu. Begitu sulit lupakan Rehan. Jadi ada Rehan itu katanya mantannya. Beda marah ya. Beda. Kok Ail Farel beda ya. Ada lagi yang over itu yang lebih viral malah. Siapa? Ini Zinedine Zidane sama Triswaka. Oh iya, sempat ini ya ada selisih paham yang Selisih antara paham. musisi ya. Antar musisi. Termasuk dengan Andika Manwen. Andika ya. Ya Andika itu. Oh ya, yang ini ya, keturunan Cihas. Ya maksudnya untuk cover sih memang harus lebih hati-hati ya, karena itu kan karya orang lain. Kalau cover itu ya harusnya cuma lagu aja, jangan orangnya di cover itu. Itu namanya roasting nanti ya. Cover itu sebatas lagu, jangan sampai orangnya. Dan seharusnya kan kita sebagai semisal kita jadi musisi, kita membawakan karakter kita sendiri. Iya. Atau enggak gini lah, maksudnya yang musisi-musisi terkenal lebih berbaik hati lah. Ya. Maksudnya bilang saja lah, mereka kan juga butuh panggung. Iya. Oh, Tapi siapa? Cuma kembali lagi mas, ini yang Covernya membakar ini netizen. Iya, maksudnya kita itu kurang kerja. Apa sih? Cover itu juga salah menurut gue. Jujur ya, saya objektif nih. Yang cover itu kan namanya Zinedine Zidane. Harusnya dia pas cover sambil juggling bola. Kalau nggak sambil nunduk. Iya. Maksudnya kan jangan mengcover gayanya Andika gitu kan. Gayanya Zidane. Iya, gayanya juggling gitu. Jadinya kan fan-nya kangen band jadi kena gitu. Wah ini bukan cover lagu ini, roasting. Tapi setelah itu Andika Manwen langsung bikin lagu. Apa yang Apa? Aku lupa judulnya. Masa ada? Iya ada. Setelah rame dia kasus, tapi Kan kan berarti kan ke expose juga. Tapi Andika, Iya, Andika lama-lama kayak Andika ya. Tiap ada kasus bikin lagi ya. nggak apa-apa, bagus, itu produktif loh. Iya. Kan terinspirasi dari kasus tersebut. Iya. Lanjut, selanjutnya ada Dilan Cepmek ya. Oh iya. Yang cuma kamu nanya gitu loh. Kamu nanya. Jadi jargon. Jangan kamu nanya. Itu kalau ada yang ngomong aku tak idol nih. Bos apa sih kerjaan enggak? Ya paling kasihan itu kan nanti gitu kayak waitress terus pelayan toko. Ya. Masnya kesan apa? Gimana ini ya kan gitu. Ya, kalau jadi harusnya pelanggan jalan aku pukulin gitu. Bikin ribut.
jangan jadi pelayan tapi semuanya kayak gitu. Enggak, kalau aku yang jadi pelayan ya ketika aku digituin, aku nganterin pesanannya si Alep nih, Alep Mac. Alat cepet. Terus Mas mau pesan apa lagi? Terus dia balas, kamu nyanyi, tak balas lagi. Kamu Berarti Balas apa ya lagi. untuk counter kamu nanya itu sebaiknya apa ya enaknya menurut Bung Misbah? Menurut saya, orang kamu nanya Kalau aku sih nggak, orangnya nggak banyak basa-basi, langsung baku hantam aja. pukulin ya Mas? Pukulin Di tempat ya. di tempat. Kenapa harus begitu? Kita tuh tapi jangan langsung lah, maksud terlalu front. Iya jangan langsung. Masa sebelumnya paling gitu. Maksudnya jangan tiba kalau udah banget sama orang mah. apalagi Alif kan pakai jaket itu kan. Jaket-jaket preman ya. Iya terus ini. Kalau Bung Aceh gimana? Kalau aku sih nggak langsung tak pukulin ya. Gimana? Mungkin kalau aku digituin, kamu nanya, celananya langsung tak pelotin. Tembakan doang ya. Baru dipukulin. Aduh celor, kamu nih ya. Aku banyak kamu nih ya. Terus dia bilang iya. Tapi keren juga itu yang Bunga Dono gimana? Ketika Alif bilang kamu daya, terus aku bilang gini, man rembuka gitu. Oh udah di akhir. Ya. Dia kan udah berani lagi masa man rembuka gimana gitu. Wah nggak berani. Benjut langsung. Selanjutnya ada yang viral ya, yaitu berhubung musim hujan ya Desember ini ada yang viral yaitu Fajar si sad boy. Wih, sedih campur hujan. Sinetron banget ya man. Iya, Fajar itu gimana? Maksudnya namanya itu Fajar gitu loh. Dulu itu ada tokoh kita julukannya Putra Sang Fajar. Tapi beliau orang yang kuat gitu. Kuat. Tapi ini ada Fajar yang catnya nggak dibaca aja, nangis sampai ke TV. enak banget. Modalnya cuma nangis juga udah. Enggak, maksudnya cukup konsisten dong nangisnya kalau saya perhatiin. Konsisten. Frekuensinya, tetesan air matanya, bahkan rangeannya itu Ritmenya sama ya. ritmenya sama. Dia itu kayak Misalnya ya, mungkin nangisnya malah. tapi bisa panjang loh. Cara Tapi bisa terkonsep lah. maksudnya kalau konsep itu luar biasa loh mas. Fajar itu ya? Butuh teknik yang lebih ekstrim untuk hal itu. Soalnya aku juga kan pernah belajar dikit-dikit tentang Nangis gitu. drama gitu. Tapi awalnya tuh gini, ada dia kan lagi di tongkrongan bareng teman-temannya ya. Terus dia sedih, terus ada temennya yang video, udah Fajar, jangan sedih gini-gini, terus dia kasih kata-kata gitu. Nah, Terus di upload di TikTok, langsung FYP. Terkenal, ternyata muncul video lagi, dia nangis lagi. Terkenal lagi, muncul video lagi, terkenal lagi, sampai ke TV. Bung itu formula itu bisa diambil Bung, untuk kita tuh. Nangis. Yuk kita nangis yuk. Tapi semua koruptor nangis kok masih di penjara. Tapi termasuk itunya juga nongol ya dedeknya. Iya, Ya. didiknya Mungkin gara-gara Fajar udah terkenal, dedeknya. Oh ikut ke exposure. Itu kayak enggak, dedeknya muncul sendiri. tapi kayaknya malah malu deh, maksudnya. Punya cowok sat ya. Maksud satu itu kan aslinya sesat Tapi- boy, sesat boy. Tapi kan kita nggak perempuan, belum tahu aslinya kalau mungkin malah cewek suka yang kayak gitu. Itu kan alasan kenapa kita masih jomblo mungkin ya. Terlalu sok tangguh. Tapi kan Fajar gini bilangnya, apa? Mungkin aku bukan seleramu, tapi sekarang kamu yang bukan seleraku. Dibalik malah. Iya. Sok keren dia. Mungkin kita lihat lah sampai tahun baru makanya pasti tangis ya. Kan tahun baru gembira ya. Trompet, maksudnya Sambil megangin mercon. Dar. Enak gitu. Nangisnya sepasang jor. Fajar. Fajar sang putra sat. sepertinya udah untuk
apa namanya yang Enggak, viral, ini viral tahun 2020. Mungkin untuk Mas Fajar ini masih pencarian jati diri ya. Iya. Jadi belum otaknya belum sempurna Ya, masih belum sinkron lah. Iya, masih apa protesium tuh masih bentuknya masih kubus Iya. belum memenuhi. Mungkin udah lah yang viral-viral. Sekarang karena akhir tahun kita harus refleksi. Iya. Kita refleksi diri kita selama setahun ini sudah ngapain aja dan apakah resolusi kita di tahun kemarin, di Iya. tahun ini yang kita buat di tahun kemarin, apakah sudah ada yang tercapai? Mungkin dari Bung Aceng di tahun ini sudah apa aja yang tercapai, terus apa yang belum tercapai? Kalau untuk tahun ini ya, untuk tahun ini saya tuh sebenarnya bercita, karena saya kan masih jomblo nih Mas. Iya. Saya bercita-cita pengen punya gebetan dan mau tak jadikan pacar. Cuma pacar ya. Tapi baru sebatas gebetan itu ada 3 wanita lah. Itu tercapai Mas, tapi sayang dedenya ini agak stres semua. Enggak sengaja. Saya dua. Oh, kamu bedanya sama Fajar tuh ya? Kalau Fajar kan nggak dibalas chatnya. Kalau kamu bedanya yang kurang normal ya. Dia nongkrongnya di rumah sakit jiwa Mas. Jadinya gebetannya agak separuh-separuh. Ya tapi kan itu setidaknya aku udah tercapai. Iya. Punya ya dekat sama cewek. Deket Terus ada lagi gak? Yang belum tercapai Yang belum tercapai. Tadi pacar Mas. Pacar ya? Pacar dan ingin tak jadikan emang teman hidup selamanya. Terus untuk barang misalnya beli apa, terus liburan kemana? Kalau barang sih alhamdulillah kemarin aku udah beli cas baru ya. Oh, apa? Cas. Charger. Chargernya Bos baru. sering sengketa ya. Karena aku kan kalau ada cas nganggur kan udah pakai. Dan sekarang ini udah tercapai. Alhamdulillah ya. Aku udah beli charger. Berapa harganya Mas? 35 apa berapa? Itu setahun. Pasti kan tercapai gitu loh. Sama lagi 12 setahun. 35.000 setahun. Itu perjuangan loh. Kamu tahu sendiri Mas. Sekarang kita mencari tangan sulit tuh. Apalagi pandemi loh. Apalagi teman itu susah percaya sama kita ya. Iya. Aku tuh setiap hari tuh mikir, setiap malam, besok siapa lagi yang tak jadiin sasaran. Iya. Kotak 200, 150 udah aku blokir gitu. Ya mungkin untuk harapanku ya, harapanku di tahun 2023 ini, Iya. aku segera menemukan wanita yang bisa menjadikan temanku selamanya. Mungkin itu aja. Tapi kayaknya masalahnya di kamu deh. Kamu harus potong rambut ya. Potong Iya. rambut cepek lah. Nanti aku kayak bertanya-tanya. Kalau dari Bung Misbah gitu ya. Iya. Resolusi yang belum tercapai terus tercapai. Resolusi yang sudah tercapai ya. Yang sudah tercapai itu banyak ya. Saya sudah mulai konsisten rokok bisa beli sendiri, alhamdulillah. Kopi ya bisa, cuman masih nyerutuk punya orang lah, punya teman-teman yang di sekitar. Tapi kalau itu Bung Misbah sholat Sholat, insya Allah ya doain teman-teman. Saya masih berjuang 5 waktu itu berat. Jadi kalau ya itu mungkin ya jadi harapan ya, kaitan tentang apa religius tentang spiritual itu harapan saya tambah. Soalnya saya kan nggak muda lagi. iya. Usia makin berkurang, Usia makin berkurang, dosa makin tambah, bertambah, otak makin dangkal. otak makin dangkal. Hutang juga makin bertambah. Jadi kayaknya yang buat keinginan saya pribadi itu kemungkinan itu memang saya harus banyak uang deh. Banyak uang ya, Banyak uang biar bisa. biar bisa sholat. Maksudnya kadang-kadang gara-gara ngeluh akhirnya nggak sholat. Iya, emang. Gara-gara sibuk dikejar temen, gara-gara hutang akhirnya nggak sholat. Tapi ada yang kerja terus tapi nggak sholat. Tapi harusnya dari pribadi kita ya, Bung Misbah. Iya, Entah itu punya uang atau enggak. seharusnya ya. Iya. Iya itu saya tuh sering dikasih tahu loh sama diri saya sendiri tapi
untuk kamu nggak percaya? Saya itu sering ngomong sama otak saya loh. Ayo sholat. Ayo ngaji. Nanti. Tapi dijawab sendiri nanti. Sampai 1 bulan. Mungkin itu bukan dari kamu, Dimas. Itu bisikan dari kanan kirimu. Yang satu kamu pakai baju hitam, yang satu lagi kamu pakai baju putih. Yang baju putih yang nyuruh dulu ya. Yang baju hitam udahlah, nggak usah. Untuk harapannya di resolusi 2023. Harapannya saya sih nggak muluk-muluk ya. Saya punya mobil, punya rumah. Ya. Kredit semua ya. Yang mobil, punya rumah, punya istri lah. Iya. Amin. Amin. Kalau dari saya sendiri ya, Iya. untuk tahun ini yang belum tercapai, beli iPhone itu belum sulit. Beli iPhone. Buat apa kamu nggak bisa? Iya, masa biar bisa foto di kaca. Biar ada muncul iPhone kalau Iya. foto ya. Kemarin mau beli itu ya softcase iPhone, cuma malu sih mesti. HP-nya bukan iPhone. Bukan iPhone. Tapi kalau di Android moto kan nggak kelihatan fotonya dijepret dari HP apa kan gitu. Kalau Iya. iPhone kan otomatis ya. Meskipun kalau Android kan harus nyeting dulu ya, ngedit dikit iPhone. Iya. Soalnya kalau iPhone kan enak. Misalnya saya bikin video kan bisa sambil gini kan, saya pura-pura nelfon. Kan enak. Kalau beli iPhone ya, itu belum tercapai. Terus tahun ini yang belum tercapai juga beli PCX, Mas. Saya itu pengen beli PCX biar kayak orang-orang. Soalnya kalau Yang kendaraan kayak Stone itu ya? iya itu kan Besar ya? besar. Soalnya motor saya itu Vario. Motor Vario sama Beat sama Scoopy itu motornya kurir, kalau nggak ojol. Kayak kamu nganggur. Ya maksudnya kalau PCX kan minimal itulah apa pegawai lah. Oh iya. Walaupun PCX-nya kredit kan, nanti 6 bulan kan nggak bayar di tarik lagi. Tapi yang penting ini ya, apa sih ini? Branding kamu jadilah ya. HP iPhone, Pakai iPhone, punya motor PCX. PCX, Bagus tuh, aku mau niru. pakai seragam, pakai seragam. Saya rubah lah, tambah lagi lah resolusinya. PCX sama iPhone. Itu belum tercapai, tapi ada yang sudah tercapai. Mas. Apa itu? Saya sudah istiqomah sholat subuh. Alhamdulillah. Kalau 4 waktu kan terus saya alhamdulillah. Kalau sholat subuh alhamdulillah. Tapi jam 6 sholatnya. Aku nggak apa-apa. Jam 6 sore. Kalau pagi. Jangan sore. Soalnya orang-orang itu sering lupa bikin resolusi tentang rezeki lancar, kerjaan ini sudah. Tapi nggak pernah sholat subuh. Padahal sholat subuh Penting sekali. Itu kewajiban. bahkan sholat sebelum subuh melancarkan rezeki. Rizki. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu melebihi dunia dari isinya. Bukan sholat subuhnya, Mas, tapi sholat sunnah sebelum subuh. Iya. Sholat sunnah, Tapi iya. subuh berhubung wajib berarti lebih dari dunia dari seisinya. Men, kita kok kayak keluar jalur deh. Udah lah kita nanti kolaborasi sama Mama Didi lah. Untuk ngapain? Untuk ngapain? Ya konten itu Islam itu indah. Oh iya. Oh, Islam itu indah kan bukan Mama Didi. Ustaz Maulana. Ustaz Maulana. Oh iya itu. Untuk harapan yang belum tercapai juga menikah, Mas. Saya itu pengen dilamar maksudnya. Ya balik. Ya balik. Kamunya harus ngelamar. Oh iya. Budaya kita itu nggak ada kayak gitu. Mungkin kalau ada ya wanitanya PA. Iya, untuk harapan ke depan saya tetap pengen nanti lah ke depan presidennya ya jangan jadi satu partai, maksudnya gantian gitu. Gantian. Saya juga bosan loh. Bosan maksudnya. Bosan kali-kali jadi yang ada gambar Ka'bahnya kan ada Islam itu. Ke Islam Mungkin bisa juga dari Partai Kemakmuran Supra Bapak itu loh. Ada itu. Itu partai RT-mu. ada lagi yang gambar bonsai lucu tuh, Mas. Iya itu. Gambar bonsai. Oh, itu udah lama nggak berjaya itu ya. Iya, maksudnya tahun depan kan ramai politik kan, otomatis nanti banyak. Duh, 24 Mas, ini kan baru 23. Kan kampanyenya 23. Oh. Sebaran hoax. Iya. Boleh lah aku jadi buzzer maksudnya. Kalau Iya. uangnya cocok maksudnya.
calling Pak. Ayo kita harus uang. Iya kan, karena Pak Jokowi kan masukku presiden yang terbaik ya. Iya. Revolusinya banyak, bangun jalan tol di daerah Pantura, terus bangun apa namanya tol di Papua, tol di Sumatera, terus bangun Tol Demak. terus ibu kota baru. Gimana? Cocok buat jadi vigilan ya? Maksudnya Bisa, saya bisa. Maksudnya Pak Presiden Jokowi kan keren, iya. profesional. Ada agak pro kontra ya sih. Soalnya kalau kita baca di sosmed tuh ngeri-ngeri. Iya. Sosmed itu sering menjelekkan Pak Jokowi, padahal lihatlah kebaikan Pak Jokowi itu banyak. Pembangunan Saya infrastruktur. juga nggak setuju tapi Mas. Apa? Saya juga nggak begitu seneng Pak Jokowi. Kenapa? Bukan berarti gini loh, senengnya itu Meskipun Pak Jokowi banyak hutang, kan mirip kita maksudnya. Kan orang yang punya hutang gitu. Gak apa-apa. Itu resolusi saya. Udah? udah cukup ya. Udah cukup? Oke. Sekian dari kami. Mosi. Membahas obrolan